Ketua DPR RI Puan Maharani menerima langsung surat Presiden atau Supres calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun. DPR akan segera memproses mekanisme pergantian dan juga pengangkatan Panglima TNI sebelum memasuki masa reses pada 15 Desember mendatang. Apa saja tantangan sekaligus pekerja rumah Panglima TNI ke depan? Kita tersambung melalui sambungan daring, sambungan Zoom dengan Pak Khairul Fahmi selaku Direktur Eksekutif dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS. Selamat siang, selamat sehat Pak Khairul. Apa kabar? Selamat siang, Mas Heranov. Jadi langsung saja nih Pak Khairul, penunjukan Pak Yudo ini menjadi calon Panglima TNI, apakah faktor rotasi antar matra penyegaran karena sudah lama ditunggu-tunggu, faktor dari matra laut belum nampak, belum muncul. Apa ada faktor lain Pak, rekomendasi dari kekuatan politik yang dominan, Pak Khairul? Iya, semuanya sebenarnya, yaitu pertanyaan itu sudah menjawab semuanya sebenarnya. Artinya ini ya benar, ini ada rotasi antar matra, ya benar juga. Tentunya ada adanya pengaruh dari kekuatan-kekuatan politik, ya. Tapi saya kira bukan sekedar itu, tapi ini juga soal kelayakan dan kepatutan. Ya. Nah, kelayakan bagaimana ya? Karena bagaimanapun kita akan banyak menghadapi ancaman dan tantangan di perairan, ya. Sehingga ini tentu saja membutuhkan kuat dan kesiapan yang optimal gitu ya, dari sisi pertahanan laut dan bagaimana dengan matra-matra yang lain. Nah, kemudian selain kita juga harus ingat ya bahwa TNI ini, posisi Panglima TNI ini adalah pengakuan terparah ya, terbaik dari mereka yang terbaik. Semua kepala staf ini memang bahwa mereka adalah yang paling unggul di masing-masing. So, semua prajurit pasti cita-cita menjadi jenderal bintang 4. Nah, yang paling membanggakan adalah jenderal bintang 4 bisa menjadi panglima. Itu saja banggaan bagi kita. Nah, kita kan hari ini berharap karena sekian tahun tidak ada panglima dari kalangan TNI AL. Karena Pak Presiden sendiri 8 tahun terakhir ini visi poros maritim, ya ini kan juga agak aneh, sehingga kita harapannya jangan sampai ada yang berbanggaannya, jangan sampai ada yang merasa sampingkan. Inilah yang hal ini yang saya kira bagian dari pertimbangan. Baik, sebelum masuk ke poros maritim, seperti yang katakan tadi, juga masuk nanti kita ke bagian memperkuat pertahanan di perairan. Saya pengen dulu tahu dari Anda, kalau dari teman-teman atau wakil rakyat kita DPR, seperti apa nanti kemulusan atau kelancaran dari fit and proper test nanti? Karena kalau kita lihat faktor aksesibilitas dan juga keterkesanan ke publik, ini sudah pas rasanya, begitu ya Pak Khairul? Ya, betul. Nah, jadi soal DPR ya selama ini saya kira DPR tidak pernah ya menolak gitu ya calon yang diusulkan presiden. Lagi ini kan calon tunggal ya, undang-undang. Selama ini belum pernah ada penolakan ya. Cuma mungkin yang ada hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian dan akan ditanyakan dalam fit and proper test nanti. Dapat dengar di Komisi 1. Baik, sembari diperbaiki mungkin komunikasi kita Pak Khairul, karena suara Anda belum terdengar dengan jelas. Ya, kita ucapkan juga selamat memasuki ibadah zuhur bagi Anda yang melaksanakan ibadah zuhur. Pak Khairul, saya lanjutkan. Kalau untuk jabatan yang cukup singkat ya Pak Khairul ke depan untuk Pak Yudo ini, apakah mampu untuk melanjutkan dari visi misi yang sudah dikerjakan oleh Pak Andika Perkasa? Iya, saya kira kalau kita lihat latar belakang dan kekayaan pengalaman jabatan, pengalaman penugasan dari Pak Yudo Margono ini, saya kira ya beliau akan mampu. Tapi yang perlu juga digarisbawahi adalah bahwa kalau kita melihat dari Pak Andika dan Pak Yudo ini, ada kesamaan di antara mereka. Mereka
punya keterbatasan waktu. Hmm. Pak Andika hanya 1 tahunan, 1 tahun lebih sedikit. Kemudian Pak Yudo ini nanti akan menjabat paling lama sebulan gitu ya. Sehingga tentu saja saya kira tidak juga tidak perlu merasa harus terbebani oleh adanya agenda yang benar-benar baru gitu ya. Karena Baik. tingkat ini saya kira hanya perlu menyesuaikan prioritas-prioritas dari pekerjaan rumah yang ada gitu ya. Apa saja Dan tuh, melanjutkan Pak apa-apa yang sudah Khairul? diawali dan belum tuntas selama ini. Apa saja itu yang menjadi prioritas ke depan dan melanjutkan Ya. program berikutnya? Hmm. Jadi ya mungkin saya kira soal ini yang akan menjadi prioritas adalah bagaimana menyelesaikan persoalan Papua, terus pembangunan pertahanan IKN, pemantapan interoperabilitas Matra, kemudian bagaimana mendesain respons strategik gitu ya atas potensi eskalasi dan dinamika di kawasan dan selatan perairan Indonesia itu saya kira yang mungkin prioritas. Ya tentu saja kalau terkait dengan pengawasan parlemen juga tentu saja ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian dan disiapkan juga jawabannya oleh Pak Yudo dan baik dan serius. Baik, saya mau singgung soal kita masuk ke modernisasi alutsista. Ini kan juga menjadi faktor pendukung ya Pak ya untuk memperkuat perairan kita di kedepannya. Kalau Pak Andika Perkasa sebenarnya sudah membuat belum ya roadmap poros maritim dunia? Karena kan dari Pak Jokowi ini ingin bahwa tidak hanya kesejahteraan TNI tapi juga mewujudkan poros maritim dunia yang hanya tersisa 1 tahun ini. Apakah mampu Pak Yudo melaksanakan hal ini, Pak Khairul? Ya, oke. Roadmap itu sebenarnya bukan domainnya TNI ya. Roadmap itu domainnya Kementerian Pertahanan. Ya, bagaimana menerjemahkan visi misi presiden tadi terkait poros maritim dan bagaimana kemudian itu diterjemahkan menjadi pembangunan postur pertahanan, terus kekuatan militer yang dibutuhkan seperti apa, itu ada di Kementerian Pertahanan sebenarnya. Panglima TNI kemudian kewenangannya dalam menerjemahkan itu dalam bentuk strategi dalam hal pembinaan kemampuan, pembinaan kekuatan dan pembinaan. Artinya gelar pasukan, operasi dan lain sebagainya, itulah yang dilakukan oleh seorang Panglima TNI. Artinya memang sinergi antar Kementerian Pertahanan dengan calon Panglima TNI ke depan Pak Yudo ini harus berkesinambungan, berkolaborasi begitu ya Pak Khairul. Pak Khairul, ini terakhir kalau saya juga singgung soal tahun 2023 mendatang. Suhu politik tentunya akan menjadi perhatian, stabilitas keamanan apalagi. Kalau dari seorang Yudo, apakah mampu untuk menjamin stabilitas keamanan ke depan, mengingat suhu politik sudah terasa nih di akhir tahun 2022 ini, Pak Khairul? Iya, sebenarnya saya kira tidak ada terkaitan langsung ya antara pergantian panglima dan sosok seorang panglima dengan suhu politik atau tahun politik dan agenda-agenda terkait dengan tahapan pemilu misalnya. Tapi bagaimanapun TNI memang masih dilihat sebagai entitas politik dan saya kira penting ya bagi Panglima TNI ke depan ini untuk tetap low profile gitu ya dalam hal interaksi dengan kekuatan-kekuatan politik. Terakhir nih Pak Khairul. Berjarak ya, mampu berjarak dengan kekuatan tersebut. Sehingga tidak dipertanyakan netralitasnya, tidak dipertanyakan profesionalisme dan integritasnya gitu ya. Baik. Dan yang lain, kalaupun toh komunikasi harus dilakukan, ya komunikasi baiknya memberikan juga kesetaraan kesempatan bagi semua pihak, tidak hanya salah satu. Yang paling saya kira terbesar dari TNI di tahun politik itu adalah tidak
tidak justru menjadi pemicu Baik. TNI harus netralitas itu persoalan yang politik ingin Anda atau katakan ya. meningkatkan tensi politik. Itu saya kira justru kontribusi terbesar dari TNI yang Baik, bisa sebelum saya lupa nih Pak Khairul, Panglima. saya ingin dari Anda juga bagaimana perhatian untuk kesejahteraan TNI, apakah sudah membahagiakan? Singkat saja Pak Khairul. Nah, kalau kesejahteraan ini memang ini PR yang berkelanjutan ya. Saya kira PR berkelanjutan ini kalau soal kesejahteraan nggak akan ada putusnya. Tetap harus ditingkatkan ya. Seiring kemampuan dukungan anggaran juga kan gitu. Nah, artinya ini termasuk juga dalam konteks ya relasi atau hubungan baik antara pihak Kementerian Pertahanan dan jajaran di Mabes TNI. Baik, terima kasih. Kita dukung apapun yang akan dilakukan oleh calon Panglima TNI ke depan. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Khairul Fahmi, selaku pemerhati militer maupun Direktur Eksekutif dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, dengan CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Salam sehat, Pak Khairul. Assalamualaikum. Salam sehat, Mas.